nanti aja. Selamat siang Mbak Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Kiki. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Iya, walaupun secara cantik banget nih, Mbak. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Sebentar Mbak Kiki, Iya, suaranya mau tak besarin. Iya, siap. HP-nya juga tak unmute dulu, tak mute dulu. Alhamdulillah ya Mbak Kiki ya, akhirnya kita ketemu. Iya, mudah-mudahan nih bulan depan udah mulai jalan-jalan udah mulai jalan lagi kegiatannya. Oh, amin. Pokoknya sehat selalu ya Mbak Kiki ya. Selalu jaga kesehatan. Iya, Mbak. Tahu sendiri loh Mbak Kiki itu padat kegiatannya terus loncat-loncat. Hijaban sekarang nih Mbak. Iya. Aku tadi sempat bingung. Mbak Kiki, kemarin kan aku masih gondol, sekarang pakai hijab. Oh gitu. Alhamdulillah. Ini ada timnya dari Yamois juga ya Mbak? Iya, ini ada tim saya Mbak Nada namanya. Coba on cam Mbak Nada sebentar, kita sapa-sapa dulu. Oh, bukan Mbak. Halo, selamat. Ya. Selamat siang Mbak. Apa kabar? Salam kenal. Juga. Iya, Mbak Sinta, aku boleh ini sebentar ya, prolog sebentar. Jadi kegiatan ini sebetulnya kita mau mereview aja sih Mbak. Mau mereview sebetulnya sejauh apa perkembangan peserta yang sudah pernah mengikuti kegiatan pelatihan ini gitu kan. Kemarin kita ada 2 batch ya Mbak. Yang batch pertama dan batch kedua gitu. Yang pertama tuh Agustus kan ya kalau nggak salah, terus yang kedua di bulan Oktober. Pengen tahu sekarang tuh mereka sudah menjalankan kegiatan ini atau belum kayak gitu. Jadi supaya kita nanti kalau memang kita mau suara saya jelas kan ya Mbak? Mbak Sinta masih di mute. Jelas Mbak Kiki. Oke. Supaya nanti kalau memang ada kegiatan lagi yang serupa di tahun ini, kita bisa dapat evaluasi kira-kira sebetulnya apa sih yang kurang dari pelatihan sebelumnya, lalu apa yang harus kita evaluasi, apa yang harus kita perbaiki, kita tambahkan mungkin, apakah materi tentang praktiknya mungkin, jadi justru kayak pengurusan izin dan lain-lain kita kesampingkan, kayak gitu sih Mbak. Jadi tujuan memang untuk menjadi lebih baik, dan tentunya kalau untuk ke peserta, kira-kira apa nih yang bisa disupport gitu kan, karena kayak ada kemarin saya nggak tahu sudah menghubungi Mbak Sinta atau belum, mereka minta kontaknya Mbak Sinta karena kontak yang sebelumnya nggak aktif ya. Karena mereka pengen kerja sama mungkin kaitannya jadi reseller atau lain-lain gitu. Nah itu sebetulnya yang pengen kita tahu, karena sejauh ini yang kami ketahui kalau dari batch yang pertama itu sudah ada 3 Mbak yang mau menjalankan usahanya. Ada Pak Budiarto, terus Bu Gusti Ayu yang di Bali, itu mereka sudah jalan. Frozen food juga Mbak usahanya? Iya, yang waktu itu batch 1 yang Agustus Mbak. Berarti itu yang mengikuti kegiatan frozen food dan dia sudah jalan usahanya di bidang frozen food. Betul. Yang satu itu kalau nggak salah Pak Budiarto yang di Surabaya, dia jualannya dimsum. Oh alhamdulillah, karena kan pelatihannya kan nggak hanya frozen food kan Mbak ya?
Ada kopi Oh, sama itu tapi beda peserta. jadi ini yang benar-benar dari frozen food dan Iya, jualan frozen food. iya. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi kan memang mereka itu pegawai PLN ini kan mereka disuruh memilih Mbak pada saat awal itu mereka mau ikut kegiatan yang mana. Ada coffee shop, ada yang frozen food, nah gitu. Jadi yang memang di frozen food ya mereka yang memang mengikuti pelatihan frozen food biasanya karena kan mereka dapat freezer, dapat perlengkapan-perlengkapan pendukung lah seperti itu. Nah dari batch yang pertama itu memang sudah jalan 3 peserta yang kami ketahui sejauh ini ya Mbak. Nah berikutnya dari yang batch kedua itu kita belum dapat report siapa saja yang sudah berjalan. Maksudnya data yang kami dapat itu belum ada yang jalan kalau dari yang batch kedua. Memang mungkin kalau Mbak Sinta masih ingat, kalau kita bisa bandingin antusias yang pertama sama yang kedua agak beda. Yang pertama nih memang semangat-semangat banget gitu. Iya. Yang kedua Mereka, ya selain pesertanya lebih sedikit, memang yang kedua kemarin memang masih banyak yang belum mencapai masa purna bakti sebetulnya Mbak. Jadi mungkin mereka masih menunggu nanti setelah purna bakti. Jadi bahkan alat-alat yang kami kirimkan juga belum digunakan gitu. Gitu sih. Fokus di sisa pekerjaan yang sekarang, betul. Gitu. Jadi ya justru di sini kira-kira apa sih yang kita bisa lakukan? Kayak ada sebetulnya peserta yang nanya dia pengen kalau kemarin kan kita cuma buat praktek buat bungkusnya ya Mbak ya. Bungkus siomainya itu dia pengen tahu buat adonan isiannya kayak apa untuk bikin bungkusnya aja agak susah. Nah kalau isiannya seperti apa mungkin nanti sebetulnya tidak harus kita kenapa bilang nggak usah pakai paparan tapi bisa dijelaskan secara ini aja sih Mbak secara lisan gitu misalnya kayak apa prosesnya. Terus kalau mereka butuh masukan apa mungkin bisa diinfokan kayak gitu. Mbak Sinta sebetulnya tujuannya ini pun kita sebetulnya melaksanakan kegiatan ini maju mundur Mbak karena kita beberapa kali banyak yang bilangnya Mbak saya nggak bisa gitu. Tapi kalau kita terus mundur menyesuaikan akhirnya akan susah. Jadi nanti kalaupun ternyata pesertanya yang ikut cuma sedikit ya kita jalan apa adanya saja, seadanya peserta yang ada. Nanti pertemuan ini mungkin kita bisa ini kan nanti direkam Zoom. Nanti bagi yang nggak bisa hadir hari ini bisa kita kirimkan rekamannya. Nah nanti mungkin kita juga akan buat kuesioner bagi yang nggak hadir. Kira-kira masalah atau kendala apa yang sedang mereka hadapi nanti mungkin bisa saya diskusikan sama Mbak Sinta gitu. Nanti dari situ kan soalnya saya bisa merumuskan kira-kira nanti kalau kita ada kegiatan pelatihan frozen food lagi apakah misal di kelas cukup 1 hari aja gitu Mbak. Jadi betul-betul 1 hari berikutnya kita full praktik mulai dari mulai dari bikin adonan dan lain-lainnya tuh kita lakukan gitu. Kalau kemarin kan praktiknya setengah hari ya kurang lebih gitu. Nah mungkin bagi beberapa peserta ada yang kurang gitu. Gitu sih Mbak Sinta mungkin prolognya kira-kira kegiatannya nanti seperti itu. Nanti saya buka dulu. Saya pengen dengar dulu sharingnya kira-kira siapa saja yang mungkin saya akan mulai dengan mereka yang sudah jalan dulu itu sharingnya seperti dulu, apa. kayak testimoni dulu gitu loh Mbak. Jadi betul. Sudah sejauh mana ya dilakukan. Betul. Nanti baru kita diskusi terkait misalnya ada yang belum jalan, apa sih yang mereka butuhkan support dari kita. Jadi sebetulnya sih pendampingan dari Trubus untuk mereka itu hanya 6 bulan. Tapi kami menawarkan servis yang lebih karena kan ternyata kebutuhannya beda-beda Mbak. Ada yang memang belum pensiun, jadi kalau kita jelasin dari sekarang juga agak mereka belum butuh gitu misalnya seperti itu. Jadi kita tetap memprovide mereka misalnya mereka kapan butuh logo, kapan butuh ini kita akan tetap bantu gitu. Kapanpun mereka ini asal dari mereka ada komunikasi ke kita gitu. Karena kalau kita yang harus komunikasi ke mereka kan kadang juga agak sulit karena kita juga banyak gitu yang di handle. Tapi kapanpun mereka butuh, mereka tinggal komunikasi saja ke kami misalnya butuh informasi terkait bahan baku ikan misalnya gitu. Mungkin saya nanti juga akan bisa tanya Mbak Sinta atau ke relasi kami yang lain selama merekanya sendiri aktif
bertanya gitu kepada kami. Kira-kira seperti itu sih Mbak, nanti yang akan saya jelaskan terlebih dahulu kepada para peserta. Gitu Mbak Sinta, mungkin kita nanti mulai kurang lebih jam 2. Kita lihat dari sekian banyak peserta, kurang lebih ada 15 ya. Kalau misalnya kita gabung yang pertama dan yang kedua, kira-kira ada berapa yang hadir, nanti kita lihat aja kalau memang jam 2.15. Yang penting kita mencoba untuk memfasilitasi lah Mbak gitu. Kalau ternyata memang mereka tidak menggunakan kesempatan tersebut, ya kita juga nggak bisa memaksa. Gitu sih Mbak Sinta, mungkin prolog dari saya. Oke, sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih nih Mbak Sinta dan tim dari Yamoi sudah bersedia untuk diskusi hari ini, menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan juga nanti bisa bermanfaat buat dari Yamoi sendiri dan buat semuanya ya, khususnya untuk para peserta lah gitu, supaya mereka bisa menjalankan kegiatan ini. Gitu. Kalau Bu ingat nggak Bu Gusti Ayu Mbak, itu yang di Denpasar Mbak, yang di Bali. Itu dia memang sudah jalan, dia ada macam-macam kalau nggak salah. Orangnya. Ya, ada kebab, dia juga ada beberapa lah produk ini. Dan setahu saya memang dia tidak mengolah sendiri kayaknya. Jadi dia hanya reseller karena dia tokonya juga gabung dengan snack dan oleh-oleh gitu deh. Kalau saya tidak salah. Nanti mungkin kita bisa dengar sharingnya dari Bu Ayu. Gitu Mbak Sinta, kita sambil menunggu para peserta dulu ya Mbak. Monggo kalau mau off cam dulu, mau sambil ngapain. Ya, ini mau saya ambilkan beberapa kayak kemasan, terus contoh bumbu gitu aja sih buat boleh. Siap. Saya tak off cam dulu sebentar. Ya, siap. Nggak apa-apa Mbak.
Oh iya Mbak, nanti aku minta rekening dan NPWP ya Mbak. Oh iya Mbak Kiki, sekalian saya mau menginfokan. Kemarin itu kan Mbak Kiki itu kan tahu nama Yamois kan, sebenarnya Yamois itu kan nama brand kita. Untuk nama usahanya itu kan CV Graha Bahari Mbak sebenarnya. Oh iya siap Jadi Mbak, sorry ya. yang Indo Prima itu brand kita. Jadi brand kita ini ada Yamois, ada Siomay, sama Fiskan untuk ikan itu. Oh iya Tapi rumahnya untuk perusahaan itu namanya CV Graha Bahari Mbak Kiki. Makanya Maaf bingung ya ya. Mbak. Tapi memang terkenalnya itu Yamois. Soalnya kan umi saya itu kan yang bikin namanya Iya. Yamois gitu. Nanti saya Iya, kirim oh ya iya. Mbak Kiki ya. Iya siap Mbak. Ini tapi kita nanti tunggu mungkin sekitar ini, kalau memang nggak ada nanti mungkin kita tanya jawab berdua aja ya Mbak ya. Iya Mbak Kiki. Kalau memang ini. Memang Siap. kan memang kan ya mungkin mereka juga kan masih ada beberapa apa ya pekerjaan-pekerjaan. Iya. Tapi kita juga serba salah kalau kita ngadainnya di luar jam kerja, misalnya di malam juga banyak yang nggak bisa gitu di jam kerja. Ya. Saya pengalaman kemarin itu yang Purna Tugu Tirta, yang Purna Tugu Tirta kan juga gitu Mbak. Kan usia pensiun itu kan dikumpulkan kan dari yang 1 tahun kemarin sampai 1 tahun ke depan. Nah, itu kan juga masih mengurus pekerjaan-pekerjaan yang untuk pelimpahan kan juga, terus mengurus administrasi itu kan juga lama gitu. Jadi saya ya kok Mbak apa namanya kalau mereka tuh pasti juga masih ada membagi waktunya gitu. Karena kan berarti mereka harus di satu sisi harus mempersiapkan masa depan, tapi di satu sisi juga mereka harus melanjutkan kehidupannya saat ini gitu. Makanya hebat apa bapak-bapak sama ibu-ibu itu. Kalau kemarin itu kan bapak siapa itu yang kan itu beliau itu kan yang masang listrik di bawah laut itu loh. Iya. Waduh, kalau nggak ada beliau yang nggak ada listrik se-Indonesia, saya nggak bisa akses wifi, saya nggak bisa akses. Memang hebat dedikasi beliau itu. Betul. Ya jadi memangnya serba salah Mbak. Di satu sisi juga mereka dan kita memaklumi lah gitu. Kendala yang mereka juga hadapi gitu. Oke, sebentar ya Mbak, mungkin kita tunggu sekitar 5 menit lagi. Kalau memang nanti nggak ada yang join, saya udah nyiapin beberapa pertanyaan, jadi nanti saya tanya jawab dengan Mbak Sinta, mungkin itu yang nanti saya share rekamannya. Iya Mbak Gigi. Ya, makasih.
Selamat siang. Mohon ditunggu sebentar ya, kita coba menunggu sekitar 5 menit. Barangkali ada peserta lain nanti yang mau bergabung. Sambil menunggu mungkin kalau mau on cam boleh. Baik, Mbak Sinta, mungkin sambil menunggu peserta yang lain, kita mulai saja. Nanti mungkin beberapa pertanyaannya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Mbak Sinta dari Yamui yang sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk berdiskusi. Mohon maaf dari CV Graha Bahari yang sudah bersedia untuk mengisi diskusi pada siang hari ini. Mungkin beberapa peserta ada yang masih melakukan aktivitas lainnya, mungkin ada juga yang berhalangan hadir, tapi sebagaimana tadi yang sudah kita diskusikan, kita akan tetap jalan saja diskusinya dengan beberapa pertanyaan dari kami yang mungkin nanti bisa di-sharing juga dari Mbak Sinta. Nanti rekamannya akan kami berikan kepada para peserta di grup supaya para peserta juga tetap bisa melihat apa yang didiskusikan kita pada siang hari ini. Nah, kalau sebelumnya kita mulainya dengan sharing, mungkin
Bu Christina mau mulai sharing terlebih dahulu atau mungkin ada yang ingin ditanyakan atau dari kami dulu yang memancing diskusi? Mau sharing terlebih dahulu nggak nih Bu Christina? Nggak ada. Oke, kita mulai aja dulu ya Mbak Bu ya. Baik. Ini belum ada yang hadir ya yang lain. Iya, kita masih menunggu. Tapi sambil itu ada beberapa pertanyaan yang memang titipan pertanyaan dari para peserta yang mungkin bisa saya tanyakan terlebih dahulu. Nanti rekamannya tetap kami share di grup yang baik yang batch 1 dan batch 2. Baik. Jadi sebagaimana kita ketahui kemarin kita melaksanakan 2 kali kegiatan pelatihan, ada 2 batch pelatihan frozen food dan keduanya lokasinya di Malang, Jawa Timur dengan pembicara dari CV Geraha Bahari dengan materinya yang juga beragam, ada terkait mulai dari bisnisnya, perizinan hingga ke praktik pembuatan frozen food-nya walaupun dengan menu yang dipilih seperti itu. Yang pertama mungkin kami ingin memperkenalkan dulu di sini Mbak Sinta dari CV Geraha Bahari. Selamat siang Mbak Sinta. Baik, selamat siang Mbak Kiki. Baik, mungkin kalau para peserta sih sebetulnya saya masih ingat ya Mbak Sinta juga mengisi baik di kelas maupun ketika praktik di lokasi pabrik yang CV Geraha miliki. Mbak Sinta, di sini tujuan dari kegiatan ini sebetulnya untuk mewadahi para peserta yang mungkin masih kebingungan untuk next step dari kegiatan ini seperti apa, lalu mungkin kendala apa yang mereka hadapi, barangkali bisa ada sharing dari CV Geraha Bahari. Kalau ibaratnya kalau misalnya CV Geraha Bahari dulu pernah mengalami kesandung batu, supaya peserta nggak usah ikutan pernah kesandung batu nih untuk mencapai satu titik tertentu seperti itu. Beberapa dari peserta memang ada yang menitipkan pertanyaan kepada kami, itu yang mungkin nanti akan saya tanyakan. Kalau tadi kita semula rencananya mau sharing dulu ya Mbak, tapi ini langsung aja masuk ke pertanyaan mungkin Mbak Sinta, permasalahan yang banyak dihadapi oleh para peserta ketika ingin memulai kegiatan ini. Jadi kegiatan ini bisnis frozen food kan mungkin ada yang memang mereka produksi sendiri, ada yang hanya sebagai reseller gitu ya Mbak ya. Nah artinya mereka hanya stok nanti dijual oleh mereka. Ada yang memang mereka memproduksi sendiri gitu. Mohon maaf sebentar. Ya, ada yang mereka memang hanya sebagai reseller, ada yang memang memproduksi sendiri. Pertanyaan yang banyak datang itu ketika mereka ingin memproduksi sendiri, Mbak, gitu. Sebetulnya dengan mesin apa dan kapasitas berapa baiknya kalau untuk pemula gitu. Mungkin ini juga pernah ditanyakan ketika praktik dan kegiatan kelas gitu. Tapi mungkin bisa kembali di refresh, Mbak Sinta bisa di-sharing kira-kira kalau mereka mau memproduksi sendiri seperti Geraha Bahari misalnya, kira-kira skala usaha minimalnya itu baiknya kapasitas produksi berapa dan menu apa yang mungkin kalau boleh dimulai paling duluan gitu, apakah siomay, dimsum, atau kebab gitu, karena kalau dari peserta yang sudah pernah menjalankan kan mereka rata-rata menjadi reseller ya Mbak gitu. Nah kalau mereka produksi sendiri baiknya itu seperti apa berdasarkan pengalaman dari Mbak Sinta dan Geraha Bahari. Silakan mungkin Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Kiki untuk bisa sharing lagi ya pada peserta, Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena berkat dedikasi beliau-beliau inilah listrik di Indonesia ini bisa menyala ya dari Sabang sampai Merauke. Kalau nggak ada listrik, Ibu Bapak, saya nggak bisa produksi, karena mesin-mesin saya semua pakai listrik ini. Nah, mengenai untuk usahanya mau mulai dari mana, yang penting pertama ya pasti ada niat dahulu. Kalau niatnya memang sudah usaha, insya Allah pasti jalan. Mohon maaf sebentar, tadi dipanggil. Nah, kalau mau kapasitasnya berapa dan
masih bingung harus memulai dari mana. Kalau usaha sendiri ini yang kita fokus ngobrol tentang produksi sendiri ya. Ya, betul. Jadi kalau produksi sendiri ini ada 2 cara. Jadi kalau produksi sendiri itu ada 2 cara. Yang pertama jelas produksi sendiri, berarti bahannya itu kita beli atau ada yang reseller. Terus ada lagi Mbak Kiki, ada cara lagi namanya maklon. Nah, kalau maklon itu kita punya konsep, kita punya konsep, punya resep, terus nanti kita bisa ke suatu pabrik, misalnya mau kerja sama kita nih, kan nggak punya tempat produksi, Mbak Sinta, saya nggak punya tempat produksi, tapi saya punya konsep, saya punya resep, saya punya paten, punya izin, kan kemarin sudah pada mengurus izin semua kan ya. Nah, itu kalau sudah mengurus izin, sudah mengurus gitu, nanti kita bantu, kita pandu bikin GMP-nya, terus dibuatkan produknya. Nah, seperti itu. Karena kan nggak punya rumah produksi, nggak punya mesin ini, nggak punya mesin itu. Nah, itu bisa nanti kerjasama namanya maklon. Nah, kalau misalnya mau tetap, saya pengennya produksi sendiri, pakai mesin-mesin yang sederhana dulu. Saya dulu melihat umi saya itu pakai blender. Jadi food processor segini loh, kayak gini nih. Nah, hilang ya food processornya. Nggak kelihatan Mbak. Nah, mungkin bisa dipakai tangan di belakang. Tadi digeser ke depan badannya Mbak Sinta. Nah, ini food processor kayak gini ini kan skalanya 0,5 kilo, lumayan loh Bu. 2 kali giling sudah dapat 1 kilo adonan. 1 kilo adonan itu saya kalau bikin produk baru, saya suka pakai ini karena skalanya kecil. Terus kalau nggak enak atau gagal gitu masih bisa dimakan sendiri, kan cuma sedikit jadinya gitu. Ini lumayan Ibu, jadinya kalau misalnya berat-berat 1/4 gitu ya, per pack-nya berat-berat 1/4 gitu, paling ya jadi 20 biji gitu kalau bikin bakso. Ini kayak gini. Ini food processor, ini pakai Philips Bu, harganya 500.000 cumaan. Kebetulan yang peserta dapat itu juga Philips, tapi memang yang mungkin agak ini sih Mbak, karena lumayan harganya. Dan memang yang didapat food processornya kurang lebih modelnya seperti itu, hanya bedanya pisau dan itunya ada macam-macam pilihannya. Nah, memang waktu itu ada pertanyaan juga nih Mbak dari peserta, kok dapatnya kecil banget, saya nggak bisa produksi banyak dong dengan segini. Nah, mungkin ini bisa menjawab ya Mbak Sinta tadi dengan bisa, Ibu. Justru kalau rumahan, kalau skalanya masih rumahan, nanti gini Ibu, kalau mesinnya besar, terus tiba-tiba kapasitas produksinya besar, posisi nggak siap, malah keteteran biasanya. Jadi kita mulai dari segini dulu saja. Ini muat sampai 0,5 kilo daging, terus sampai 200 gram tepung, tapi biasanya saya nggak naker kalau pakai segini itu langsung. Kemarin saya bikin olahan ikan, terus mau saya bikin kayak tempura gitu, terus saya ya pakai ini. Kalau mau coba-coba resep itu kecil gini. Malah justru yang difasilitasi dari Trubus yang bagus ya kayaknya itu pisaunya macam-macam. Yang bisa bisa mulai dari situ dulu. Itu yang cara kedua kalau memang mau produksi. Terus ada lagi yang kita kulaan atau resales ya, resales gitu. Jadi produknya orang tapi kita recook gitu loh, atau kita kemas ulang, kita repack terus kita kasih brand kita. Jadi banyak cara untuk memulai usaha frozen, banyak trik. Yang penting juga itu yang pertama itu tadi, niat dulu. Kalau niat sudah ada, caranya itu banyak. Ada maklon tadi, ada bikin skala kecil dulu, atau kalau memang sudah ada modal dari, nah itu kan kalau sudah diberi food processor itu kan berarti sudah ada modal mesin tuh. Nah, bergerak dari situ dulu, itu juga bisa. Baik. Berarti tadi sebetulnya banyak pilihannya tergantung nanti segmennya ya Mbak ya. Dan kalau tadi maklon artinya ada standar dari
ibaratnya yang punya brand ya Mbak, nanti biasanya itu yang harus diterapkan di lokasi usaha yang mengambil maklon dari situ. Betul, kira-kira seperti itu ya Mbak Sinta? Betul Mbak, dan maklon ini lagi tren Mbak Kiki. Maklon ini lagi tren karena kan biasanya orang itu masih bingung ya. Saya tuh mau usaha apa yang harus dimulai dahulu. Terus saya juga nggak punya tempat produksi. Terus tapi saya ini punya konsep, saya ini punya ide. Nah, itu nanti bisa banyak kok pabrik-pabrik besar yang menerapkan maklon. Kami juga kalau misalnya mau maklon monggo. Jadi sudah punya konsepnya tapi bingung dari mana ya. Kita ada tempat produksi, kita sudah ada tenaga kerja, kita sudah ada standar. Jadi nanti konsep dan resepnya mungkin dari panjenengan. Nanti loh Mbak, berarti resepnya bocor kok. Kan kita harus ngasih resepnya, kita enggak perlu Ibu Bapak, misalnya kalau enggak mau bocor, dibikin gini aja. Dibikin gini aja. Nah, ini untuk ini misalnya ini buat ikannya sudah ada takarannya. Jadi kita yang tinggal nyemplung-nyemplungin. Kita yang bantu gitu. Sama kayak ini mungkin ya Mbak, kalau franchise kan franchise minuman kan sekarang banyak tuh ya Mbak, teh-teh instan misalnya seperti itu. Jadi takarannya sudah ada, bahan bakunya sudah ada, kita tinggal mixing terus nanti menyajikan kira-kira seperti itu, dan brandnya boleh dengan brand yang dikehendaki gitu kan ya Mbak Sinta? Betul Mbak Kiki, karena banyak cara untuk kita bisa kolaborasi, banyak cara untuk kita bisa memulai usaha, dan sekarang itu dipermudah sekali dan sangat didukung, karena faktanya di lapang ini pengusaha di Indonesia itu nggak mencapai 1%, belum mencapai 1%-nya. Sedangkan di negara-negara maju itu pengusaha itu sudah mencapai 3%. Sedangkan di Indonesia ini masih belum ada 1%-nya. Jadi pasti ya, kalau ada yang mau usaha, saya tuh seneng banget karena bisa membangun, bisa berkolaborasi gitu. Jadi untuk yang maklon tadi ya, jangan takut resepnya itu bocor. Udah saya dikasih bentuk gini aja. Rata-rata seperti itu. Jadi nanti kita tinggal nyemplung-nyemplung. Nanti kalau misalnya sudah jalan, kan disapih ya Mbak Kiki ya, lama-lama mandiri. Bisa sendiri, betul. Karena kan mungkin di proses awal tuh biasanya juga kalau kita dengan resep sendiri kan yang susahnya itu uji cobanya ya Mbak, sampai akhirnya nanti ketemu resep yang paling pas gitu, dan setelah resep paling pas juga menjaga konsistensi dari resep tersebut mungkin yang menjadi suatu tantangan ya Mbak ya. Nah kalau dengan maklon kan menjadi menjadi mempermudah sedikit sambil kita coba membangun menu sendiri atau resep sendiri, kira-kira seperti itu. Mungkin bisa di-sharing juga Mbak Sinta kalau banyak sih mungkin yang akan menawarkan maklon, tapi barangkali Geraha Bahari juga bisa sharing kira-kira kalau maklon di Geraha Bahari itu prosedurnya seperti apa, lalu kira-kira berapa sih modal yang harus disiapkan oleh calon pengusaha atau wirausaha ini untuk maklon frozen food dari Geraha Bahari. Mungkin bisa di-sharing sedikit Mbak Sinta. Jadi untuk maklon Mbak Kiki, misalnya memang ada yang mau bekerja sama untuk maklon, nanti kita hitung dari HPP dulu. HPP-nya, terus nanti model produknya itu mau bagaimana, kan kita harus tahu ya keinginan kliennya bagaimana. Jadi benar-benar dari nol dulu juga sama, tapi kita konsultasikan bersama si kliennya itu. Nanti setelah nanti keluar HPP-nya, nah kita hitung per satu siklusnya, per sekali produksinya itu nanti jadinya berapa. Biasanya sih nanti kita hitung dulu per satu siklus sekali ngadon itu kan biasanya adonan itu bisa sampai sekitar 30 sampai 50 kilo. Nanti dihitung harga adonan per kilonya itu. Kayak gitu, Mbak. Mungkin ya sekitar kalau memang ada modal ya sekitar 20 atau 30 itu sudah sekemasannya, sudah seperizinannya, nanti lengkap kita kasih. Itu lengkap, sudah ada perizinannya, dirinci perizinannya saat begini, terus ini untuk pengurusan
GMP-nya itu loh, SSOP-nya itu kayak gini kayak gitu. Oke, Sama berarti kayak gitu. berarti tadi kurang lebih bisa dimulai dengan 20 juta rupiah. Bisa. Itu bisa jalan. Kalau memang ternyata ada modal yang lebih besar, mungkin itu nanti berpengaruhnya hanya di skala produksinya ya Mbak ya. Skala Jadi produksi sama branding sih Mbak. brandingnya, oke. Misalnya mau sekalian Promosiin. bikinkan promosinya atau nah kayak itu kan nanti bisa dijual terpisah. Oke, baik. Berarti setidaknya 20 juta itu sudah bisa mulai usaha ya, Mbak Sinta ya, untuk maklon. Sudah Gitu. untuk maklon. Oke, baik. Tapi kalau saya menyarankan mulai dari sini aja. Nah, Coba ini sendiri ya. kalau ini kan kerasa nanti jatuh bangunnya gitu. Tapi kalau memang kalau maklon itu berarti hitungannya juga masuk instan sih Mbak. Iya. Mirip-mirip reseller tapi kita apa ya? Tengah-tengah lah ya Mbak antara produksi sendiri sama kalau misalnya cuma reseller. Jadi kan karena ini kita tetap mencampur aduk, mengolah dan segala macam ya Mbak. Oke. Nah, karena beberapa kendala dari peserta memang banyaknya itu mereka tidak punya lokasi usaha, jadi hanya di rumah saja gitu. Bahkan ada kemarin misalnya yang kita kebetulan fasilitasi freezer, dengan freezer tersebut juga ada yang nggak muat misalnya di rumahnya seperti itu, bahkan kaitannya dengan listrik gitu. Karena kan listriknya lumayan besar ya Mbak, kalau untuk chiller, freezer kan yang difasilitasi kebetulan baru freezer, mungkin ada juga nanti kebutuhannya chiller dan alat-alat lainnya gitu. Banyak yang dari peserta itu mereka nggak ada lokasi usaha gitu. Nah mungkin Mbak Sinta juga waktu di awal pasti nggak langsung punya tempat sebesar yang kemarin kan ya Mbak, pasti itu kan dimulai dari rumah. Nah kira-kira kebutuhan listrik minimal kalau kita mau mulai ini tuh berapa watt sih Mbak gitu, biasanya ya umumnya kalau untuk yang skala rumahan yang harus di-prepare, mungkin kan bisa dinaikin tuh kalau kapasitas listrik ya. Kalau di rumah kira-kira biasanya kebutuhan listriknya berapa sih Mbak? Jadi saya sambil sharing dan flashback ya. Iya. Ceritanya saya tuh masih SD. Terus saya masih SD dan umi saya tuh memang sudah memulai usaha ini dan saya ikut jualan waktu itu tuh ke sekolahan, ke guru-guru saya, terus ke arisan, teman-teman arisan itu pas umi arisan itu pasti saya juga. Nah, itu dulu itu memang usahanya itu masih di teras rumah. Ada foto-fotonya sebenarnya di media sosial itu benar-benar di teras rumah Mbak Kiki. Jadi saya tuh teras rumah itu kompor. Terus kantornya itu ya di ruang tamu, tapi ya lesehan gitu dulu itu. Dan waktu itu kan masih rumah dulu itu masih tipe yang 30 kayaknya Mbak Kiki, soalnya isinya itu cuma kamar saya, kamar mandi sama kamar utama, kamar umi saya. Teras itu jadi kompor, terus ruang tamu itu ya jadi tempat freezernya itu. Jadi saya kalau bawa teman saya ke rumah itu ya nggak ada tempat gitu. Ya langsung freezer itu ya pengap gitu. Soalnya kan freonnya itu keluar. Tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit dari situ ya dikumpulkan mungkin umi saya tuh, makanya Mbak Kiki sebenarnya kemarin itu juga plus minus ya, dan saya sendiri tuh masih malu ya kalau dibilang sudah besar atau bagaimana. Bapak Ibu sendiri tahu sendiri kan musola saya itu masih nggak ada jendelanya, masih nggak ada pintunya, karena ya kita itu memang kalau ada keuntungan kita tempel, kalau ada keuntungan kita tempel, nanti kita tempel jadi pintu, kita tempel jadi musola itu, terus kita belikan mesin, kita juga aktif dalam kegiatan pendanaan. Seperti kemarin kita sharing ya, kemarin itu bulan Juni kemarin, alhamdulillah kita itu CV Geraha Bahari lolos jadi finalis di kegiatan AKI. AKI itu Apresiasi Kreasi Indonesia 2023. Tapi kita nggak lolos sampai tahap yang 10 besar, tapi itu alhamdulillah ya, waktu masuk ke finalis itu juga sebuah prestis ya.
buat kegiatan kita, bahwa kalau ternyata kegiatan kita ini diapresiasi, bisa mampu mengikuti sampai kegiatan yang skala nasional seperti itu. Nah, kalau jadi sumber dana itu enggak hanya dari penjualan produk aja Mbak Kiki dan Bapak Ibu sekalian. Kita aktif ikut-ikut program-program pendanaan seperti AKDI itu tadi, terus ada lomba-lomba usaha skala UMKM itu sekarang digalakkan benar-benar sama pemerintah. Terus nanti tanggal 18 ini Mbak Kiki, ini kita kan lolos juga ini Mbak Kiki, ikut sebagai peserta Gadai-Planner yang mengadakan pegadaian. Jadi ya alhamdulillah ternyata kita lolos. Nah, untuk mengikuti lomba-lomba seperti itu kan juga diminta kayak data usaha, terus diminta foto produk, legalitas itu diminta Mbak Kiki. Terus foto-foto kegiatan. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu risau ya, kayak nanti gimana kalau dimodalin usaha ini, nggak perlu risau karena banyak sekarang kegiatan permodalan, lomba-lomba untuk permodalan itu sangat banyak dan sangat didukung. Terus ya ini nyata sih, benar-benar nyata karena saya nggak nyangka aja yang dulu besarnya dari teras rumah sekarang bisa seperti ini, itu benar-benar saya nggak nyangka juga, dan bisa menjadi impact bagi warga-warga sekitar, terutama di daerah Cemoro Kandang ini. Jadi kita bisa menyerap tenaga kerja yang ada di sekitar sini, karena di sini kan rata-rata tenaga kerjanya juga kalau nggak ngeramban itu apa ya bahasa Indonesianya, nyari rumput itu loh Mbak Kiki. Kayak nyari rumput, terus bersihin taman, kayak gitu. Terus kalau tani pun ya bukan pemilik tanah gitu loh, bukan pemilik lahannya di sini, rata-rata di sini. Jadi alhamdulillah lah itu. Jadi jangan risau kalau misalnya kita memang sudah berniat, insya Allah pasti banyak yang membantu lah usaha itu. Oke. Berarti sebetulnya banyak ya Mbak ya cara untuk ya walaupun dimulai nanti dari rumah dulu, sedikit demi sedikit mungkin bisa sambil dikembangkan gitu. Jadi tidak menjadi suatu kendala lah ya Mbak kalau memang kita baru mulai dari rumah terlebih dahulu. Oke, banyak juga nih Mbak yang pertanyaan. Selamat siang Pak Budiarto, apa kabar Pak? Oh masih belum connect nih audionya. Selamat siang Bapak. Masih Nggak usah nggak usah di highlight Mas Bas. Oke, kita lanjut lagi aja mungkin ya. Selamat siang Pak Budiarto, nih sambil di kantor kayaknya Bapak. Iya, lagi di kantor. Mohon maaf, Walaupun tadi lagi keluar tadi soalnya. nggak apa-apa Pak, karena memang kita ini di-record kok nanti kalau misalnya ini bisa kita sharing. Walaupun Bapak nggak di-rename, saya masih inget Bapak, jadi saya langsung ini siapa. Mbak Sinta juga mungkin masih inget. Pak Budi ini juga sudah mulai jalan ya Pak Budiarto ya, kegiatan frozen food-nya. Mungkin Ibu yang jalanin ya Pak? Ya itu, bukan Ibu, anak-anak saya itu malah. Oh anak-anak. Oke. Ya. Sudah mulai jual pelan-pelan merintis lah. Iya betul. Oke, sambil mulai Pak, mungkin nanti sambil diikuti kalau memang Bapak ada yang mau ditanyakan nanti boleh ya Pak. Ya. Baik. Oke, Mbak Sinta kita lanjutkan lagi mungkin tadi kaitannya tadi kan mulainya dari situ. Lalu banyak juga yang kaitannya tadi mungkin Mbak Sinta menyebutkan ketika kita ingin mengajukan bantuan permodalan, lalu mengikuti kontes ataupun lomba-lomba yang diadakan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah, itu kita harus sudah memiliki legalitas usaha ya Mbak ya. Waktu itu kan kita sudah belajar kaitannya dengan NIB. Nah, mungkin bisa di-sharing juga ketika kita mengajukan permodalan dan lain-lain. Kan ini mereka baru memulai nih Mbak misalnya.
selain NIB kan berarti tadi harus ada izin usaha. Apa yang betul-betul izin usaha kan banyak nih Mbak, tapi yang harus diprioritaskan supaya mereka pada akhirnya bisa mengajukan permodalan, misalnya gitu, lalu mengajukan menjadi peserta kontes. Nah itu kira-kira berdasarkan pengalamannya Geraha Bahari itu seperti apa Mbak? Baik, jadi untuk izin usaha ya, sebenarnya di sini itu klasifikasinya ada 2 Mbak Kiki, ada izin usaha dan izin edar. Kalau izin usaha jelas kemarin yang sudah Bapak dan Ibu dapatkan itu NIB. Jadi itu bagaikan akte kelahirannya anak yaitu NIB itu. Jadi Ibu dan Bapak ini melahirkan sebuah usaha dibuktikan dengan NIB itu tadi. Dan NIB itu adalah ya untuk mengurus izin-izin edar, untuk melakukan program-program pendanaan, terus program-program kayak kontes lomba usaha itu jelas memakai NIB karena NIB itu bagaikan akte kelahirannya usaha. Jadi usaha ini ibaratkan anak kita yang kita besarkan, kita kembangkan. Nah, itu dibuktikan dengan NIB. Nah, untuk izin edar sendiri yang paling apa ya? Administrasinya juga nggak terlalu kompleks, itu bisa dimulai dari pengurusan HAKI dan halal, Mbak Kiki. Karena kalau langsung ke BPOM, langsung ke PIRT, itu kan nanti ditanya denah lokasinya. Seperti yang kemarin waktu materi di berapa hari kemarin, 3 hari itu ya. Jadi mungkin dimulai pengurusan izin edar itu HAKI dan halal dulu. Karena kalau ngurus BPOM sama PIRT itu pasti diminta denah, diminta SSOP, diminta GMP. Tapi sebenarnya Pak Budi ini ahlinya GMP sama SSOP nih. Malah cepet ini kayaknya kalau ngurus dokumen ini. Malah ahlinya ahli nih. Kayak gitu sih Mbak Kiki. Kalau HAKI kan hak paten ya, kalau paten itu ya cuma diminta contoh logonya saja sama NIB sebagai akte kelahirannya si usahanya itu. Baik, siap. Berarti tadi jadi kalau kita mau ikut lomba atau pengajuan modal juga ada persyaratan dulu yang harus dipenuhi ya Mbak Sinta. Pak Budiarto ini kan sebetulnya udah jalan, tadi Bu Kristina udah keluar ya, mungkin kendala sinyal atau apa, mungkin bisa bergabung kembali. Kalau Pak Budiarto mungkin bisa sharing Pak, karena kan nanti ini rekaman Zoom ini kita berikan juga ke para peserta yang lain, barangkali bisa menjadi salah satu apa ya, gambaran lah gitu buat para peserta lain yang belum mulai Pak, karena banyak di batch 2 terutama itu yang belum mulai kegiatan usaha frozen food gitu. Kalau di yang batch 1 malah sudah lumayan banyak Pak Budiarto, kayak Bu Gusti Ayu, terus ada Pak siapa yang satu lagi, itu juga sudah mulai jalan. Pak Budiarto mungkin bisa sharing sedikit Pak, kemarin Bapak mulai merintisnya seperti apa? Kendala terbesar yang Bapak hadapi itu apa sih Pak Budiarto supaya bisa menjadi pembelajaran untuk bersama mungkin. Silakan Pak Budiarto. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf ini mungkin ada kekurangan atau gimana cara penyampaiannya. Ini kan memang saya terus terang aja itu kan lagi jalan, itu awalnya sih anak saya lagi buat itu loh apa namanya piscok, roll piscok juga gitu. Nah itu kan dia butuh frozen juga ya, itu jalan gitu. Kemarin sama Pak siapa sudah diminta kan anunya logo kayak pembuatan itu kan sudah saya kasihkan kemarin. Ada Mas siapa lupa saya. Mas Iki. Dimintai bannernya itu bannernya itu diminta itu. Awalnya sih gitu terus nyoba ke tim SAM gitu. Terus coba ke apa namanya kebab itu.
Ya, tapi masih pelan-pelan, masih belum total. Istilahnya cuma jalan ini kan jalannya itu rame itu kalau apa ya Mau puasa ya Pak hari kemarin. puasa gitu rame gitu terus terang aja terus apa ya merintis pelan-pelan lah. Kalau Oke. dikatakan masih 15% lah belum jalan itu. Katakan Karena masih Bapak belum juga jalan. masih aktif sebagai pegawai ya Pak ya, masih belum ini Ya, kan ya ini Pak. jadi ini masih kurang setahun ya. Tahun depan itu Oh, mulai gitu. Jadi masih ini sementara ini kan istri saya nggak ikut ya ini ya. mm-mm. Ya, lagi mudik kali. Lagi ada acara di sana, jadi nggak bisa Oke, baik. ikut. Jadi kalau menurut saya ini sebenarnya juga perlu pelatihan lagi sih kayaknya. Mm-mm. Kaitannya dengan apanya tuh Pak? Ya Mungkin kaitannya menjadi masukan. terkait kayak penggunaan alat ini loh ya. Kadang kan Mm-mm. ada katanya kemarin itu mau diadakan kayak untuk pelabelan apa Mm-mm. ini. Kan kita dikasih alat bruk ya sudah gitu kan gitu. Baik Pak. Nah, itu kan belum ada istilahnya kalau memberikan yang kadaluarsa gimana cara penggunaannya. Kadang kita terus terang aja masih belum dibuka. Oh gitu Pak. Kecuali Iya, freezer jadi paling ya Pak yang sudah dipakai. iya gitu. Jadi Baik. cuman hanya sebatas itu saja, nggak terlalu banyak, masih sedikit merangkak lah, masih bayi itu cower gitu, masih baru cower itu aja. Baik. Tadi kalau kendala paling besarnya kira-kira Pak Budiarto, berarti kan Bapak saat ini reseller atau itu produksi sendiri Pak untuk dimsum dan piscoknya Pak? Ya sebagian sebenarnya anu ya kita ke saudara gitu loh ambil Oh, hadir oke baik. gitu. Siap, Jadi siap. kita jual lagi gitu. Oke. Jadi Berarti kita tampung gitu. Untuk sementara ini kan masih reseller ya belum Pak ya? gitu. Jadi untuk itu sementara itu dulu saya ambil, setelah itu kita kasih label juga ya sudah gitu. Untuk sementara ini kadang nggak pakai label gitu. Cuma terima kasih aja untuk sementara gitu. Bapak Kan? mungkin kaitannya dengan itu juga kita kan bisa bantu pembuatan label dan banner Pak. Nanti Bapak bisa kirimkan ke kami bahannya Pak. Misalnya Bapak mau logonya nama brandnya apa. Nanti dari tim desain grafis kami kita bisa bantu buatkan apa namanya logo dan juga nanti kita buatkan untuk bannernya. Nah, kami kan juga ada sosial media Pak dan memang menjadi salah satu fasilitas kami bagi para peserta yang sudah pernah mengikuti kegiatan Purna Bakti ini, pelatihan Purna Bakti dengan Trubus bisa kami bantu promosinya di sosial media kami Pak Budiarto. Nah, nanti mungkin kita bisa bantu untuk bantu promosikan juga di sosial media kami produknya. Mungkin kalau nanti ada hal lain yang memang diperlukan dari Trubus nanti bisa disampaikan Pak Budiarto misalnya tadi ada pelatihan terkait penggunaan alat nanti kami akan coba catat terlebih dahulu nanti mungkin kita bisa agendakan bagaimana penggunaan kita ada pelatihan pembuatan alat penggunaan alat walaupun mungkin nanti secara virtual ya Pak tapi nanti kita tetap akan coba berikan kita tampung. Nah, kira-kira apa lagi nih Pak, Pak Budiarto kebutuhannya? Kalau tadi kita bisa bantu juga Pak mungkin promosi. Bapak bisa info ke kami brandnya mau apa, nanti kami bantu buatkan flyernya. Kita bantu juga di sosial media. Mungkin karena Zoom ini juga rekaman video ini nanti juga dilihat oleh peserta lainnya. Sekalian saya ingin menginformasikan sebetulnya dari Trubus sendiri menunggu nih karena kalau dari kami yang mengejar-ngejar khawatirnya para peserta nih malah nggak nyaman. Saya belum memulai kok udah ditanya-tanya terus gitu. Nah, jadi kami justru membuka kesempatan bagi para peserta yang memang butuh bantuan apapun selama kita bisa mencoba membantu, kita akan coba bantu gitu. Jadi silahkan disampaikan ke kami, kira-kira kebutuhannya apa, bantu promosiin, kami akan coba bantu promosikan. Bantu pembuatan sosial media ataupun marketplace-nya, kami akan bantu buatkan. Jadi selama diinformasikan, kalau tidak diinfokan kita kan bingung Pak gitu. Misalnya Pak Budiarto ada kebutuhan apa lagi? Mbak saya butuh bahan baku atau butuh apa yang ini nanti kita bisa coba hubungkan. Kira-kira gitu Pak Budiarto ya. Mungkin bisa
menjadi ini juga bagi para Jadi peserta yang lainnya. kemarin tuh kalau pembuatan banner itu kan anak saya itu melalui yang diberikan kemarin tuh sama teman-teman waktu Canva itu ya. Iya, betul. Itu sudah buat situ ya, anak-anak saya yang buat gitu. Yang buat sendiri dia minta gini ya sudah silakan kita mendukung aja gitu. Bagus loh. kok Pak, saya udah lihat. Ya, jadi biar mindsetnya anak-anak ini bekerja, mau bekerja gitu betul, ya ikutan gitu. Biar itu kemauannya saya coba. Oke, ini gimana gini ya sudah gitu. Jadi intinya itu sudah jalan, cuman kadang itu ya pembelinya kan kita di rumah, bukan di apa namanya di setan atau gimana gitu. Iya. Jadi ya istilahnya nggak selalu kontinu ada yang beli ya kadang beli, kadang itu dibuat ecer juga sama anak-anak saya gitu. Jadi kita buat beli yang banyak, terus akhirnya dirombak lagi, kasih packing yang kecil untuk dibuat apa lebih murah gitu loh hasilnya. Betul. Ya, intinya gitu sih Pak. Nanti kami bantu coba dipromosikan. Kita minta infonya aja, nama produknya apa. Nanti kan berarti alamat, telepon gitu ya. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu. Kalau sosial media dan marketplace-nya juga sudah ada Pak Budiarto. Belum ya. Masih ya sekitar bertahap ya Pak. Rumah iyalah. Kayak ngomong tadi kan ngomong Bayu baru lahir masih cower lah 15% jalan. Tapi setidaknya sudah mulai Pak. Jadi kita sangat senang. Mudah-mudahan sukses terus Pak Budiarto. Terima kasih Pak sharingnya. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan lagi. Mungkin Bu Christina ada yang mungkin tadi kan kalau Pak Budiarto menyampaikan kira-kira kebutuhannya itu pengen ada pelatihan kaitannya dengan sebentar Mas Basyar. Oke, mohon maaf. Kalau tadi Pak Budiarto ada sedikit request kaitannya pelatihan penggunaan alatnya, itu karena Pak Budiarto sudah mulai usaha, tapi memang fasilitas alat yang diberikan baru freezer nih yang digunakan. Mungkin dari Bu Christina bisa sharing atau bisa menyampaikan kira-kira ada harapan apa, kebutuhan apa yang diminta untuk menjalankan kegiatan usaha ini kira-kira apa gitu Bu Christina, boleh disampaikan mungkin yang bisa kami bantu, karena tadi saya juga sempat menyampaikan Bu, kita justru menunggu nih peserta butuh bantuan apa dari kami, karena kami takutnya kalau kami yang tanya terus Bu udah mulai belum gitu, takutnya malah tidak nyaman. Nah kira-kira Bu Christina ada kebutuhan apa nih Bu yang bisa terus bantu untuk Ibu kedepannya menjalankan usaha ini? Iya, ini sementara ini memang mesin itu hanya untuk kebutuhan usaha gitu ya. Jadi enggak ada pembuatan yang apa-apa gitu, enggak. Jadi kita membeli dan disimpan di situ untuk kebutuhan kafe gitu aja. Oh Ibu udah ada kafenya berarti ya Bu? Ya ada, tapi belum begitu ramai. Oh, kira-kira apa Bu yang Trubus bisa bantu? Berarti yang Ibu beli pembuatan terus pembuatan apa ya? Dimsum apa gitu ya. Pelatihan untuk pembuatan itu ada nggak ya? Oke, berarti lebih ke arah untuk langsung pengolahannya ya Bu ya? Pengolahan ya. Oke, baik. Kalau yang selama ini Ibu simpan di freezer dan untuk stok di kafe itu berarti kan Ibu beli dari luar. Itu frozen food-nya apa ya Bu? Iya. Kayak kentang. Oh, kentang. Terus apa nih namanya? Kentang, terus apa? Donat. Donat bikin sendiri. Terus nugget. Oke, berarti sosis macam itu. Oke, baik.
berarti nanti kaitannya praktik untuk pengolahannya ya Bu ya, resep-resepnya, terus cara mengolahnya mungkin seperti itu ya Bu. Baik, nanti coba kami tampung terlebih dahulu. Nanti mungkin kita juga Grabahari mungkin bisa nanti saya diskusikan juga dengan Grabahari kira-kira bisa nggak nih kalau pelatihannya secara virtual kita berikan untuk para peserta. Baik Bu Christina, terima kasih banyak Bu sharingnya. Mbak Sinta mungkin tadi sudah sedikit banyak mendengar ya Mbak, kalau dari Pak Bu Christina dan Pak Budiarto tadi juga ini saya dapat titipan pertanyaan lagi nih Mbak, dari peserta yang memang kebetulan tidak bisa hadir pada hari ini. Itu juga sama minta untuk pelatihan pembuatan adonan gitu. Mungkin Mbak Sinta bisa sharing sedikit Mbak, kalau misalnya kita pelatihan adonan secara virtual memungkinkan nggak nih? Sebetulnya sih Trubus beberapa kali bikin, tapi kaitannya bukan adonan, bukan untuk frozen food, tapi kayak olahan jamur kita pernah secara virtual. Juga kita pernah untuk yang olahan tuh ada beberapa lah kegiatan pelatihan olahan kita lakukan secara virtual. Nanti mungkin Grabahari juga bisa bantu ya Mbak, kalau kita mau buat pelatihan untuk adonannya secara virtual ya Mbak Sinta ya. Bisa Mbak Kiki, kita juga sering kok ngadain untuk pelatihan virtual. Jadi nanti kita demo gitu, nanti bisalah diatur nanti teknisnya bagaimana untuk adonannya. Base-nya nggak hanya ikan aja ya sebenarnya Mbak Kiki, misalnya mau daging sapi, daging ayam pun juga bisa. Oh bisa, oke, baik. Sebenarnya bisa Mbak Kiki. Cuma kan memang brand kita kan terkenalnya kan ikan, olahan ikan gitu. Betul. Sebenarnya mau request mau apa gitu bisa Mbak Kiki. Oke, baik, siap. Terima kasih Mbak Sinta. Kita fleksibel aja ikuti kebutuhannya. Baik, siap. Oke, tadi Bu Christina kita juga mungkin bisa menyampaikan kalau tadi kita bisa bantu Bu media promosinya. Bu Christina membutuhkan bantuan dari kami terkait media promosi. Nanti Ibu bisa chat saya Bu, misalnya brandnya apa, lalu nanti butuh dibuatkan apa untuk media promosinya. Kalau memang butuh dibuatkan bantu dibuatkan sosmed ataupun marketplace atau apa, nanti kita akan bantu sebisanya Bu gitu. Sama tadi juga dengan Pak Budiarto dan mungkin para peserta lainnya yang nanti melihat rekaman ini, kami membuka kesempatan tersebut. Silakan apa bantuan yang kira-kira bisa Trubus bantu, dan mungkin nanti juga Grabahari bantu kaitannya dengan media promosi atau dan lain-lain, itu kita bisa gitu. Nah Mbak Sinta di sini kan kaitannya dengan penyimpanan. Jadi misalnya kita sudah mengolah sendiri Mbak, membuat menu sendiri tadi dimsum ataupun olahan-olahan lainnya. Karena mereka membuat resep sendiri, mereka kan belum tahu nih Mbak, kira-kira daya simpannya seberapa lama sih gitu. Sementara mereka nggak, misalnya udah bikin nih banyak, ternyata daya simpannya tidak terlalu lama. Nah itu biasanya gimana ya Mbak kaitannya dengan daya simpan gitu? Berapa lama sih dan apakah mereka harus uji coba atau seperti apa? Mungkin bisa di-sharing Mbak Sinta. Baik Mbak Kiki, kalau misalnya memang produknya bikin sendiri, ya harus diuji coba Mbak Kiki. Saya juga sering kalau misalnya mau bikin produk, saya biasanya tuh satu saya simpan di freezer, satu saya biarkan, satu saya simpan di chillernya kulkas. Terus nanti saya lihat selama sebulan itu gimana. Ya harus uji coba sendiri sih kalau misalnya memang bikin sendiri Mbak Kiki. Terus ada tips-tips nih untuk memperpanjang daya simpan. Yang pasti pertama selama produksi dijaga hygiene-nya. Memang sepele ya, menjaga kebersihan, tapi itu bisa memperpanjang daya simpan. Lalu kemasan yang memadai. Kemasannya misalnya kalau saya kan pakai plastik PE kayak gini ya. Terus nanti di-sealer kayak gitu. Nah, di sealer itu tadi juga menambah daya simpan. Lebih bagus lagi kalau di vakum. Tapi kalau misalnya masih skalanya kecil, cukup di sealer aja ini sudah memperpanjang umur daya simpan juga.
Ada lagi yang kayak sekarang itu yang lagi hits kalau kemasan frozen itu pakai tin wall itu. Nah, itu juga cantik kan kalau pakai tin wall kan cantik. Itu juga bisa memperpanjang daya simpan. Jadi yang pertama harus uji coba ya kalau produk sendiri ya, wajib. Terus yang kedua tadi menjaga kebersihan. Sepele memang, cuci tangan, terus preparing dulu sebelum produksi itu ya harus dicuci. Sesudah produksi pun juga harus dicuci. Terus yang ketiga adalah memilih kemasan yang baik dan benar itu tadi. Insya Allah bisa menambah atau memperpanjang daya simpan itu tadi. Baik, berarti mau tidak mau, suka tidak suka memang harus dicoba sendiri ya, karena beda resep bisa jadi daya simpannya juga beda-beda. Tapi tadi ada beberapa tips yang mungkin bisa dicatat oleh para peserta kaitannya dengan kehigienisan, lalu cara packingnya. Yang penting jangan sampai pakai pengawet ya Mbak ya. Betul Mbak Kiki, karena kan bagaimanapun juga kalau zat-zat yang itu yang Pewarna, itu kan nggak pengawet. bagus. Oke, siap. Berarti tadi ada catatannya kaitannya kehigienisan ketika pembuatan dan juga pengemasan ya. Sebetulnya mereka kan tadi ada beberapa cara ya Mbak, sealer memang dapat, mohon maaf, tapi lebih ke arah, tapi vakum nggak dapat Mbak, hanya sealer aja. Tadi kan mungkin kalau daya tahannya kalau hanya sealer dan kalau di vakum beda ya Mbak. Jadi lebih lama pasti kan kalau di vakum gitu. Nanti mungkin ketika sudah ada modal tambahan dan lain-lain bisa beli alat vakum lagi gitu mungkin nantinya. Oke, Mbak Sinta, Bu, mungkin sementara saya ada sekian aja pertanyaan yang bisa kami berikan karena saya cek belum ada pertanyaan lainnya. Nanti saya akan membuka, Pak Budiarto ada yang mau tanyakan? Ya, mau tanyakan ke Mbak Iya. Sinta. Untuk Mbak Sinta, untuk daya tahan yang di freezer itu, saya lupa kemarin itu berapa minus ya kekuatannya untuk di frozennya, untuk barangnya di frozen itu loh, maksudnya itu berapa derajat itu, lupa saya, 4 atau 6. Oh iya, baik Pak Budiarto. Sebenarnya untuk semua jenis frozen, baik itu base-nya ikan, ayam, atau jamur, atau pokoknya pisang, semua kalau di frozen itu wajib minimal minus 18. Itu sudah standar BPOM, sudah standar SNI, sudah standar ISO itu minus 18. Enggak boleh, 17 enggak boleh, harus minus 18 Pak Budiarto. Karena di suhu itulah bakteri-bakteri kayak Staphylococcus apa yang bikin itu loh, paru-paru itu yang itu, dan bakteri-bakteri lain itu tidak berkembang karena mereka itu tidak mati, hanya ditidurkan sebenarnya. Di suhu itulah mereka itu tidur, nggak aktif. Berarti minus 18 itu memang sudah standar dari BPOM dan ini ya Mbak ya? Sudah ada standarnya lah ya untuk minimal 18. Harus minus 18 itu harus 17, 15 nggak boleh, nggak ada toleransi untuk itu. Harus dicek, selalu dicek suhu freezernya. Kalau saya anak-anak itu biasanya ada kontrol screening ya per 3 jam, mereka itu harus mencatat di tabel untuk suhu freezernya. Karena kita sudah BPOM ya Pak ya, jadi wajib per 3 jam itu dicatat. Nanti karena kalau pas audit dari BPOM itu yang kita serahkan. Kalau misalnya ada catatan nih, loh ini kok suhunya minus 10, ternyata cuaca lagi panas ngaruh. Dicatat aja karena cuaca lagi panas. Itu ngaruh soalnya. Nanti ada toleransi. Oh ya waktu itu memang beberapa bulan itu kan pernah kayak gelombang panas itu loh Mbak. Nah, oh iya memang waktu itu ada gelombang panas. Jadi sampai suhu itu sampai di udara itu sampai 30 dan itu mempengaruhi ke freezer. Jadi dicatat. Tapi kalau misalnya usahanya masih skala kecil, masih baru lahir, ya kita fokus di branding dulu saja. Karena itu kompleks banget memang Mbak Gigi. Ya, silakan Pak Budiarto. Iya, itu tadi untuk freezer itu tadi kan sampai minus 18.
Nah, apakah yang disampaikan Mbak Sinta tadi itu apa bisa turun sendiri atau gimana kok per 3 jam nyatet untuk di apa masalah suhunya itu loh. Apa itu akan turun sendiri atau bertambah gimana itu? Kan padahal kan sudah disetting kan? Sudah disetting. Nah, itu kan otomatis kan sudah pakem. Apakah masih bisa turun sendiri itu? Itu maksudnya. Ya, silakan Mbak Sinta. Baik Pak Budi. Jadi bisa Pak Budi, apalagi kalau mobile ya sering dibuka tutup, itu mempengaruhi. Makanya lebih baik ditaruh yang paling bawah produknya, jangan yang dekat pintu. Tuh. Terus yang kedua, saya kalau beli freezer selalu yang chest, yang nggak ada kacanya. Karena kalau kaca itu suhunya cenderung suka panas gitu Mbak Kiki, Pak Budi. Saya mesti kalau sama lihat kemarin waktu di tempat produksi kami itu kan semuanya pakai yang chest, yang display pun saya juga pakai chest freezer yang dada itu, karena dia nggak panasnya tuh nggak langsung anjlok gitu. Terus maksudnya yang transparan ya Mbak? Iya, yang ada kacanya itu kaca di atas. Saya pakainya itu yang chest itu. Terus apalagi kalau sering mobile yang buka tutup gitu, makanya kalau di tempat kami Pak Budi karena memang kita kan mobilenya tinggi ya Pak. Jadi yang untuk stok, yang untuk display, sama yang untuk produksi itu kita bedakan. Untuk bahan baku kita bedakan freezernya. Soalnya yang bahan baku nggak boleh sering dibuka tutup kan. Yang display aja yang sering buka tutup Mbak Kiki. Karena kita jaga suhunya. Itu kalau masalah buka tutup. Apalagi kalau pas suhu panas, itu berpengaruh Pak Budi. Apalagi kalau pas produksi, pas musim giling, mesin itu kan nyala semua, dandang itu nyala semua di dalam itu. Jadi panas bulan itu Pak, padahal sudah ada blower, tapi tetap itu sebagai pencegahan preventif kita ya Mbak Kiki, Pak Budi. Jadi kita harus selalu mencatat suhunya itu. Nanti kalau tiba-tiba suhunya memanas, dikasih keterangan, oh iya waktu itu memang lagi dibuka tutup, atau lagi mobile, atau lagi ada heat wave, ada gelombang panas atau bagaimana. Berarti 3 jam itu sebetulnya untuk memastikan ya Mbak ya, tetap terjaga di minus 18 dan mungkin sekalian dicek tadi lain-lainnya lah gitu. Iya, tadi betul. Juga berarti ada saran yang baik sekali dari Mbak Sinta kaitannya penggunaan freezer, memang baiknya tidak yang kaca, yang transparan. Karena itu tembus ya Mbak, panasnya bisa jadi nembus walaupun misalnya settingan freezernya sekian, bisa jadi karena pengaruh panas di luar kan setting ininya bisa mempengaruhi gitu Pak Budiarto. Oke, terima kasih Pak Budiarto pertanyaannya. Mungkin ini juga pasti bermanfaat untuk rekan-rekan yang lainnya nih Mbak, karena kan mungkin tadi namanya memang frozen food ya, jadi memang harus dijaga untuk selalu frozen gitu. Kalau Mbak Sinta sendiri kalau mati lampu biasanya gimana tuh Mbak? Solusi yang dilakukan? Kalau kami kan sudah wajib ya Mbak ya, ada genset Mbak. Genset ya. Mati lampu, gensetnya pasti langsung dinyalakan. Nyala. Tapi dulu Mbak, dulu itu nggak ada Mbak. Masih babat alas ya, umi saya itu nggak ada Mbak. Jadi kalau rugi beneran gitu. Gitu ya Mbak. Iya, saya tuh malah sekarang tinggal ya alhamdulillah tinggal jalan sih, tinggal enak itu. Kalau umi saya tuh babat alasnya tuh saya tahu sendiri dulu kan saya waktu masih SD Mbak. Kalau rugi beneran, pernah buang kan Mbak, pernah buang bahan. Yang mesti umi ceritakan itu loh Mbak Kiki, pernah ayam karena beli langsung ditaruh semua kan ayam. Ternyata tengahnya masih busuk. Ternyata pembekuan dari pinggir dulu. Terus pernah bikin siomay, enggak pernah dimintai banyak, langsung bikin banyak, pede. Ternyata ya enggak standar. Siomay yang di kemasan pertama sama kemasan yang terakhir itu rasanya beda. Akhirnya retur Mbak Kiki. Jadi saya tahu sendiri dulu itu kalau rugi beneran. Yap. Berarti tadi lumayan penting nih ya peran suhu dan ini harus selalu dijaga. Bu Kristina, ada yang mau ditanyakan Bu? Udah open mic sepertinya. Ya. Ini waktu saya di toko gitu ya. Kalau lampu mati itu dikasih kardus gitu ya, ditutupi sama kardus gitu ya. Apa itu memang bisa membantu suhu
supaya nggak Gimana nih, los. Mbak Sinta? Mungkin itu salah satu ini aja memperpanjang ini ya sambil menunggu listrik nyala. Mungkin Mbak Sinta punya pengalaman juga Mbak terkait hal tersebut. Jadi kalau saya tuh mesti nyetok es batu, Bu Kristina. Saya tuh di semua freezer ada es batu. Jadi kalau kerdus kan nggak boleh. Kalau kita kan kalau sudah Bepom nggak boleh kelihatan ada kerdus di dalam. Apalagi kalau sudah leleh itu loh. Basah. Kan dia jadi Basah. serpihan-serpihan. Iya, betul. Kalau kita semua freezer kemarin, kalau diperhatikan semua freezer ada es batu. Jadi kalau jarak waktu kita mati lampu ke menyalakan genset kan pasti perlu waktu ya Mbak. Nah itu minimal es batunya itu masih menyelamatkan suhunya, itu ruangannya itu masih tetap dingin. Oke, siap. Berarti di dalam freezer kalau bisa standby tetap nyimpan stok es batu untuk nunggu kalaupun ada genset ya sambil nunggu gensetnya Untuk nyala. es batunya itu bukan air biasa, ada kanjinya. Oh ya, iya saya juga pernah dengar itu sih Mbak, katanya kalau pakai kanji itu lebih lama, lebih awet. Jadi bikin adonan kanji dulu, itu setiap 6 bulan sekali saya ganti. Oh, ini di sini juga ada Mas Iki, kayaknya Mas Iki juga pernah praktek buat itu es batu pakai kanji, mungkin bisa di-sharing Mas Iki. Nah, ya boleh nanti di-sharing Mbak. Ya, nanti kita coba share Mbak Bu Kristina. Aku seneng banget sama Trubus. Aku boleh tak jadi binaannya Trubus ini. Fasilitasnya itu loh, waduh, plus. Aku kalau mau jadi binaannya Trubus, kalau aku mending jadi binaannya Bu. Ya partner. Sumbernya plus fasilitasnya, dapat mesin, dapat pembinaan. Itu dari PLN ya Pak, Iya. Bu Mbak. Tapi tadi Bu Kristina mungkin bisa di ini juga Bu, kalau nanti memang Ibu mau betul terjun di frozen food, tadi Mbak Sinta menginfokan kalau Bepom itu nggak boleh pakai ada kardus sama sekali di dalam freezer, berarti maksudnya ya Mbak Sinta ya. Karena iya betul tadi kalau basah kotor nanti dianya. Mungkin itu tadi nanti bisa di-sharing Bu. Nanti saya share resep pembuatan es batu dengan kanji, Pak Budi juga nanti mungkin bisa coba gunakan di rumah. Terima kasih Mbak Sinta. Mungkin ada lagi Pak Budiarto, karena kalau pertanyaan yang melalui WhatsApp Japri karena nggak ikut hadir itu belum ada lagi. Nanti biar kami buat kuesioner pertanyaan dalam bentuk Google Form aja. Nanti mungkin kita bisa sharing ke Mbak Sinta pertanyaannya, nanti bisa dijawab secara texting misalnya seperti itu. Ada Pak Budi dan Bu Kristina sudah cukup? Untuk pembuatan es batu itu campuran kanji langsung apa nggak dikasih garam? Setahu saya garam itu kan untuk mengawetkan es ya. Setahu saya itu, Mbak Sinta. Kayak buat es apa ini yang jual orang es concom itu ya, istilahnya kan es batu sama garam ya, lebih kuat gitu loh. Enggak seperti itu ya. Jadi sebenarnya benar banget Pak Budi kalau garam itu bisa merendahkan titik didih ya. Tapi saya efisiensi Pak. Soalnya 6 bulan sekali ganti ya Pak. Jadi pakai satu bahan aja. Jadi saya cuma pakai itu aja. Jadi kayak dicenang gitu loh Pak, dibikin bubur dulu itu. Insya Allah sudah bisa tahan lah. Karena saya kan setia genset ya Pak ya. Jadi itu cuma buat menjaga jeda saya nyalain genset itu. Itu untuk kanjinya itu matang atau dicampur air biasa? Dibuat jenang katanya tadi Mbak Sinta dibuat jenang. Jadi ya harus matang ya, kayak lem gitu ya, kayak buat lem gitu ya. Jadi dia kalau jadi kayak apa ya, kayak adonan cilok gitu loh Pak. Iya, paham. Nanti Enggak, dia bisa tahan. Pemikiran saya tadi itu cuma dikira kanji sama air dimasukkan plastik gitu aja. Nyata ini barusan ada penjelasan jenengan tadi kan ngomong harus mateng lah istilahnya pembuatan cilok. Ya kan lebih tahan ya. Iya lebih tahan. Saya yaitu Pak pertimbangannya nggak pakai garam itu pertama efisiensi karena 6 bulan sekali harus ganti. Terus nanti matang, jadi bentuknya kayak jenang kayak lem gitu, terus nanti dimasukin di plastik gitu, terus di karet biasa, jadi kayak es batu gitu kan. Nanti ada pelatihannya kan Mbak Kiki ya untuk membuat
Nanti kita Betul. share resepnya aja, Mbak. Paling nggak pelatihan khusus sih Oh kalau gitu, terkait itu. iya. Paling nanti kita sharing aja tips, beberapa tips ininya. Tapi kalau pelatihan nanti lebih ke arah pembuatan adonannya aja sih mungkin Mbak Sinta. Ya, Pak Budi, Bu Kristina, masih ada lagi? Kita open nih, kalau masih mau diskusi kita sangat menunggu ya daripada ini. Silahkan kalau masih ada yang mau bertanya, karena kalau yang lain sepertinya memang belum. Iya, ini Menunggu penghuninya pada bimbingan hilang olahan. semua ini. Tadi hanya nitip pertanyaan via WhatsApp karena nanti tapi minta rekaman seperti itu. Kami juga memaklumi, jadi dari kemarin kita bingung Pak mau bikinnya, juga pasti kan masih banyaknya pegawai aktif memang ya Pak ya, Iya. belum pensiun gitu, jadi mungkin masih ada kegiatan lainnya. Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi Mbak Sinta, nanti mungkin kita wadahi pertanyaan melalui Google Form ya Mbak. Nanti kita minta bantuannya kalau memang ada yang pertanyaan yang bisa dibantu dari Geraha Bahari. Seperti itu. Siap. Kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada para peserta dari PLN, Pak Budiarto, Bu Kristina yang kebetulan pada hari ini hadir. Nanti juga saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta lain yang nanti mungkin menonton rekaman ini. Kami persilahkan jika memang ada pertanyaan ataupun ada hal yang bisa Trubus bantu. Kami sangat menunggu, kami sangat terbuka terhadap kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh para peserta. Kami akan membantu sebisa mungkin, walaupun jadi jangan takut. Kemarin ada yang bilang, tapi kan masa pendampingannya sudah selesai Mbak. Tidak, kita long lasting sampai Bapak Ibu betul-betul menjalankan usahanya, kita akan terus mendampingi. Insya Allah kita akan bantu sebisa kami, apa yang bisa kami bantu. Tapi memang kami memohon, jadi karena kalau kami yang menjangkau terlebih dahulu, kami takutnya nanti malah tidak nyaman bagi para peserta. Jadi kami sangat terbuka, WhatsApp saya aktif terus. Silahkan apa yang bisa dibantu, ingin informasi apa yang dibutuhkan, lalu hal-hal apa saja yang bisa kami support, kami sangat terbuka, kami menunggu justru kira-kira apa yang bisa kami bantu. Baik Bu Kristina, nanti kami coba bantu, kami coba jadwalkan ya untuk pengolahan makanannya. Nanti untuk hal-hal lainnya juga silakan disampaikan, kita akan coba fasilitasi seperti itu. Terima kasih juga kepada Mbak Sinta dan tim dari Geraha Bahari, dari Yamois, yang sudah berkenan mengisi diskusi pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang kita bagikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk para peserta, juga bagi kita semua. Dan saya berharap kalau dari batch 1 memang setahu saya sudah hampir 50% menjalankan bisnis frozen food. Kami menunggu bagi para peserta lain yang mungkin belum memulai, bisa dimulai dari yang kecil-kecil terlebih dahulu, sambil menunggu, tidak harus langsung bisa produksi sendiri, tapi di mana ada keinginan di situ pasti ada jalan. Seperti itu. Terima kasih banyak. Kami mohon maaf atas kekurangan maupun kesalahan yang mungkin dari saya dan tim kelas Trubus selama ini lakukan. Mohon dimaklumi. Nanti menjadi bahan perbaikan untuk kami ke depannya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Budi. Tapi ini nggak foto dulu ta? Oh boleh kita foto dulu. Mas Basya boleh minta bantuannya? Foto bersama sebentar Mas Iki. Boleh mungkin open cam? Ya. Sebentar ya. Belum. 3, 2, 1. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, sehat selalu. Sampai Amin. ketemu di lain kesempatan. Sukses selalu. Terima kasih. Nanti Terima berkabar lagi kasih. ya Mbak. Ya, siap. Terima kasih. Mas Basya bisa. Oke.